Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita ucap syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini dengan keadaan segar, bugar, tubuh yang sehat, kekuatan dari Tuhan. Kita dari rumah Tuhan untuk masuk dalam ibadah yang kudus. Ya. Satu ibadah yang penuh dengan ucapan syukur atas pimpinan berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, Kau sudah memimpin, memberkati kehidupan kami semua. Kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan berkat kekuatan dari Tuhan saja. Pada pagi hari ini kami mau masuk dalam ibadah yang kudus. Kami memuji, menyembah Tuhan. Kami mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua melalui firman Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa supaya setiap jemaat yang hadir boleh mendapat berkat-berkat rohani dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, pemain musik, WL, singer. Hamba Tuhan yang dalam AVD dan juga hamba Tuhan yang akan menceritakan firman Allah. Urapan khusus dari surga. Sehingga Tuhan, pelayanan kami semua nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk paduan suara Sion yang akan beritakan firman Allah melalui pujian urapi Tuhan. Setiap kata-kata dari firman Allah yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Diserahkan seluruh ibadah ini kuasa Roh Kudus beracara dengan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan. Kau hentar mereka Tuhan. Bahkan tempat ini kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Boleh lihat dulu kanan kiri depan belakang, boleh kasih salam, boleh kasih senyum terbaik. Boleh selamat hari Minggu. Hari ini kita datang dengan penuh sukacita. Siapa yang datang dengan sukacita boleh lambaikan tangannya. Hari ini kita mau bersuka karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita muji namanya. Amin. Let's sing. Boleh tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
datang penuh dengan sorak-sorai. Karena kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita ada di sini, amin. Ini semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan dan meninggikan namanya lebih lagi, amin. Sama-sama kita mau bertepuk tangan yuk. Bersama-sama kita katakan ya. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh,
Siapakah kami Tuhan kalau hari ini kami ada? Kami bersyukur kami punya Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami. Ini persembahan pujian kami, Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami bawa hati kami, Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku janji-Mu ajaib, terukin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib,
Terima kasih buat pengorbananmu dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa membalas kebaikanmu, seluruh pengorbananmu buat kami, Yesus. Terima kasih kau sudah pilih kami. Kami sungguh bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pakai hidup kami, Tuhan. Ini kami segenap anak-anaknya Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat waktu yang indah. Buat Roh-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Berikan hati kepada kami Tuhan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan rasa ucapan syukur. Biar apapun Tuhan yang menjadi miliknya Engkau Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Selama 1 minggu Tuhan sudah peliharakan hidup kami. Pagi hari ini kembali kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu melalui setiap pujian yang sudah kami naikkan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau akan tolong kami semua. Karena kami tahu tidak ada seorang pun yang dapat memberkati kami kecuali Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk biarlah kami menyerahkan firman Tuhan pagi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu dengan keterbatasannya. Roh Kudus yang memimpin, memberkati, mengurapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Sehingga apa yang disampaikan itu menjadi satu kebenaran yang nyata. Berkati juga jemaat yang ada di tempat ini untuk mereka menyiapkan hati mereka untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau hancurkan segala kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk keluar dari ruangan, dari hati, akal pikiran kami. Dan biarkan kami untuk berkonsentrasi. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Perpuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan buat Tuhan, perpuluhan yang kami kembalikan itu boleh memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu. Sehingga sekali lagi melalui semua itu nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Minggu ini kita memasuki minggu yang baru ya. Bulan yang baru, bulan Oktober. Dengan satu tema tentang bagaimana kita mau belajar minggu-minggu ini tentang sifat-sifat Allah yang maha dalam segalanya. Kita bersyukur Allah kita bukan Allah yang biasa ya. Allah yang biasa itu mungkin banyak ada di sekitar kita. Tapi Allah kita Allah yang sangat maha dalam segalanya. Ya, kita akan belajar minggu ini tentang Allah yang maha pencipta. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Kita akan pelajari itu selama bulan Oktober ini. Ya, kita penting saudara untuk kita belajar mengetahui lebih lagi tentang Allah kita. Ya, semakin kita belajar dengan sungguh mengetahui, mengenal Dia dengan kemahaannya yang luar biasa. Saya percaya itu akan lebih membuat kita mencintai Dia, menghormati Dia. Dan kita mau mempercayakan segenap hidup kita. Ya, bukan kepada dunia ini yang hanya ciptaannya kepada manusia ini. Tapi kepada Dia yang maha segalanya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan tentang Allah yang maha pencipta. Allah yang maha pencipta. Ya, saya beri judul adalah pencipta yang ajaib. Ya, pencipta yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia ini banyak ya teori tentang penciptaan dunia. Kalau saudara searching di Google banyak sekali teori-teori yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana dunia ini diciptakan, bagaimana dunia ini ada, bagaimana dunia ini terjadi ya. Itu banyak sekali dan itu juga diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, di sekolah-sekolah murid-murid belajar tentang hal yang demikian. Ya, tentang ilmu pengetahuan, tentang bumi ini, tentang semesta alam. Dan tidak sedikit dari antara mereka mereka juga terpengaruh dengan apa yang mereka dapatkan dari pelajaran itu. Ya, saya ketemu dengan seorang teman, saya ngobrol dengan dia katakan dia itu orang yang senang sekali untuk baca-baca hal yang demikian. Tentang filsafat lah, tentang penciptaan dan sebagainya. Dia katakan kalau saya baca, semakin saya baca tentang hal-hal yang demikian, teori-teori yang demikian, itu lebih menjauhkan saya dari kebenaran Alkitab. Semakin saya baca, semakin jauh gitu ya. Dia sangat terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh dunia ini tentang hal yang demikian. Tentu ini sangat disayangkan ya. Dan saya percaya di gereja ini tidak ada yang demikian kecuali mungkin anak-anak muda yang masih sekolah, yang masih belum mengenal Allahnya dengan benar. Tapi pagi hari ini kita mau belajar itu ya tentang penciptaan Allah yang maha pencipta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya sekali lagi kita tidak goyah ya. Dalam teori tentang kejadian dunia ini ada dua teori yang cukup terkenal. Yang pertama
teori tentang adanya dunia ini teori Big Bang ya. Big Bang itu satu ledakan yang besar. Katanya dunia itu berasal dari sebuah titik yang kecil. Titiknya kecil tapi padat dan panas. Titik itu berputar dengan begitu cepat. Berputar dengan begitu cepat setelah 13,8 miliar tahun berputar. Titik yang tadinya kecil itu berubah sebesar dunia ini. Meledak saudara. Big Bang, peledakan yang besar. Jadilah dunia ini. Itu menurut teori tadi ya. Teori Big Bang tadi. Kemudian yang terkenal juga tentu adalah teori tentang evolusi. Perubahan semesta alam dari masa ke masa. Perubahan dari makhluk hidup dari waktu ke waktu. Itu berubah terus katanya. Ya berbilion-bilion tahun berubah. Dan yang terkenal tentunya tentang teori evolusi itu teori dari Darwin yang dikatakan manusia itu katanya berasal dari kera yang berevolusi, yang berubah bentuk berlama-lama akhirnya hal demikian. Ya tentu itu adalah pendapat mereka ya, sah-sah saja kalau mereka mendapatkan demikian. Sekali lagi pagi hari ini kita mau belajar apa yang firman Tuhan sampaikan ya supaya kita dapat mengerti, memahami dan kita bisa benar-benar menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Pencipta yang ajaib. Kita lihat kalau tentang penciptaan itu tentu ada di dalam firman Tuhan yang di dalam Kejadian ya. Kejadian pasal 1 itu menceritakan dengan begitu jelas, begitu lengkap. Pasal 2 itu memperlengkapi apa yang sudah ditulis di dalam pasal 1. Pagi ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tentang kitab Kejadian ya, mungkin sudah sering kali kita baca, sering kali kita juga mungkin mendengar dari sekolah minggu tentang hal-hal yang demikian. Tapi pagi hari ini kalau kita teliti dengan begitu lebih dalam tentang penciptaan ini, kita akan melihat betapa luar biasanya Allah kita. Allah kita ini memang pencipta yang ajaib, saudara. Ya, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tadi Kejadian tadi mengatakan demikian. Ayat pertama mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan di dalam ayat yang pertama itu ditulis dalam aslinya bahasa Ibrani. Bara, ya bara. Bara itu artinya sesuatu yang diciptakan dari yang belum ada. Ya, menciptakan sesuatu yang belum ada. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah kita. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tadi dengan jelas dikatakan dunia ini enggak ada apa-apanya. Ya, gelap gulita, kosong. Ya, firman Tuhan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, bentuknya juga enggak ada. Kosong, enggak ada apa-apanya, gelap gulita menutupi samudra raya. Ya, jadi itulah yang membedakan Allah kita dengan manusia ciptaannya. Manusia itu bisa mencipta dari sesuatu yang sudah ada. Pematung-pematung membuat ciptaannya, pelukis-pelukis membuat ciptaannya dari yang ada. Ya, tapi tidak dengan Allah kita. Dia saya katakan ini adalah pencipta yang ajaib. Dia dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, sekali lagi kalau orang-orang dunia katakan mungkin manusia juga bisa, apalagi zaman sekarang. Apa sih yang nggak bisa? Gitu kan? Apa sih yang nggak bisa? Tetap saudara, manusia itu hanya bisa menciptakan itu kalau tukang sulap zaman dulu itu terkenal banyak tukang sulap ya. Tukang sulap itu penuh dengan trik, penuh dengan kebohongan. Kebetulan ya ayah saya itu seorang tukang sulap. Dia tuh senang sekali sulap, dia belajar sulap, dia bikin alat-alat sulap. Dan saya ingat waktu saya kecil seringkali dia diundang. Dia bukan profesional, amatiran, tukang sulap amatiran saudara. Ya, ada acara keluarga, acara pernikahan, acara ulang tahun diundang. Saya ingat dia punya sebuah kotak hitam kecil, wah sering dibawa-bawa itu kotak itu ya. Kalau itu dipertunjukkan kepada orang lain, lihat kotaknya kosong, gak ada apa-apanya, buka balik kosong, tutup sama dia. Bim salabim katanya, dibuka saudara, banyak permen kecil dibagiin, wah senang.
Orang senang gitu ya hal yang demikian, kok bisa gitu. Sepertinya suatu yang ajaib menciptakan dari yang enggak ada bisa ada. Ya itu hanya trik, itu hanya tipuan. Ya dia punya tangan yang kosong, dia buka tangannya enggak ada apa-apanya, tiba-tiba salah bim keluar. Ada sapu tangan dari sutra, ada pita-pita. Ya itu mah hanya trik-trik zaman dulu. Sekarang mungkin sudah lebih modern. Banyak ilusionis yang ada. Ya kita lihat bagaimana dia bisa menghadirkan mobil yang nggak ada, yang segitu gede, tiba-tiba bisa ada. Itu kan ilusi juga. Ya, jadi itulah tetap sehebat apapun manusia itu tidak ada yang seperti Allah kita. Saya katakan dia adalah pencipta yang ajaib. Dia bisa mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dan metode yang dia lakukan adalah senantiasa ketika dia menciptakan, dia berbicara dengan kuasa firman-Nya. Ya, betapa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Dia selalu katakan Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah selanjutnya, dan itu terus dilakukan, ya. Dan apa yang Allah ciptakan dengan firman-Nya itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Dikatakan semuanya baik ciptaan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau saya katakan sekali lagi, kalau kita belajar tentang penciptaan, ya mungkin sekali lagi saya katakan sering kita ini baca tentang penciptaan, kejadian selewat, biasa-biasa. Tapi kalau kita bacanya dengan sungguh-sungguh, benar-benar kita melihat satu hal yang luar biasa, ya. Penciptaan ini dimulai itu dengan hari yang pertama. Tadi firman Tuhan katakan hari yang pertama dunia ini enggak ada apa-apanya, gelap gulita, kosong, tidak ada apa-apanya. Hari yang pertama Allah bersabda, Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi, saudara. Untuk apa? Untuk memisahkan siang dan malam. Betapa Allah itu sempurna, dia enggak asal. Enggak kayak teori Big Bang tadi, meledak tiba-tiba dunia ada. Allah tidak. Allah punya rencana, punya rancangan, punya planning yang jelas tentang penciptaan, tentang dunia, tentang hidup kita. Dan itu dimulai dengan terang. Apa jadinya dunia ini bisa dijadikan kalau dalam keadaan gelap? Kalau saudara tiba-tiba mati lampu, wah saudara nggak bisa lihat apa-apa ya. Jangankan mau kemana-mana, mungkin keluar rumah juga kejedor pintu, kejedor sana, nggak bisa. Tapi dengan terang itu mulai Allah berkarya. Dia mulai memisahkan hari yang pertama itu siang dan malam. Ya, itu penting saudara. Apa jadinya kalau hidup kita malam terus atau siang terus? Siang dan malam itu adalah untuk memisahkan waktu. Ya, itu adalah hari yang pertama. Kemudian tiba di hari yang kedua, kalau saudara lihat firman Tuhan, dijadikanlah cakrawala, dunia yang kosong, yang gelap tadi Tuhan jadikan terang siang dan malam. Dipisahkan ada cakrawala, ada langit yang di atas. Langit yang di atas yang kalau kita lihat, apalagi ketika kita naik pesawat udara ya bisa lihat awan-awan yang indah. Itu langit itu adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua setelah terang jadi maka dia menciptakan cakrawala. Cakrawala itu untuk memisahkan langit yang di atas dan air yang di bawah. Wah saudara sekali kalau kita simak dengan betul indah luar biasa ya. Hari-hari dibiarnya menjadi terang, dibuatnya cakrawala, dibuatnya dipisahkan dari air. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan memisahkan air yang begitu banyak. Air yang begitu banyak menjadi dua, ada lautan dan ada dataran. Wah begitu indah saudara. Jadi lautan dan dataran itu tidak tiba-tiba ada ya, tiba-tiba, tapi itu diciptakan Tuhan dengan begitu terencana, begitu rapih, begitu kreatif sabda firman Tuhan. Dia hari yang ketiga itu membuat laut dan daratan. Hari yang ketiga dia di dalam daratan itu dibuatlah tanaman-tanaman. Dibuatlah pohon-pohon yang berbiji, yang berbuah. Itu untuk menjadi bahan makanan manusia. Dibuat dengan begitu teratur saudara. Dan itu adalah hari yang ketiga. Kemudian hari yang keempat diciptakanlah benda-benda penerang. Ya, ada cakrawala, ada daratan, ada lautan, ada tanaman-tanaman. Dan hari yang keempat itu ada benda-benda penerang. Jadilah matahari, bulan, bintang, dan yang lain yang ada di dalam dunia ini. Ini untuk mengatur keadaan dengan lebih teratur. Matahari untuk menguasai siang, ya, malam untuk dikuasai oleh bulan dan bintang-bintang dan benda-benda langit. Saudara, kita bisa melihat betapa sekali lagi Tuhan itu memiliki rencana yang luar biasa, begitu kreatif, dia begitu sempurna dengan apa yang dilakukan untuk penciptaan ini.
Ya, jadi dalam hari yang pertama, hari yang keempat dia sedang menata ciptaannya. Ditata ciptaannya, ya dijadikan sesuatu menjadi indah, menjadi teratur. Belum cukup, saudara. Ya kalau manusia hidup hanya dalam keadaan demikian tentu kan belum cukup. Maka hari yang kelima Tuhan menciptakan apa? Ikan-ikan di laut. Ikan-ikan di laut, ya ikan-ikan yang ada. Saudara bisa melihat betapa indahnya ikan-ikan yang kita lihat hari-hari ini ya. Di mana tempat kalau saudara pergi kemana, ada tentang tentang akuarium ya. Akuarium yang raksasa yang ada di negeri kita, di luar negeri. Kita bisa melihat ikan-ikan yang begitu luar biasa, begitu indah. Warnanya, bentuknya, kehidupannya itu diciptakan Tuhan. Dari ikan yang paling gede yang namanya paus sama ikan yang paling kecil namanya teri itu diciptakan Tuhan. Dengan begitu ajaib. Wah sangat luar biasa kalau kita ikuti hal demikian. Dia menciptakan ikan-ikan, kemudian dia juga di hari yang kelima menciptakan burung-burung. Saudara kalau kita lihat burung-burung itu wah benar-benar ya. Bermacam burung. Mungkin saudara kalau orang yang tinggalnya maaf di desa hanya taunya burung-burung tekukur, hanya burung itu, burung sawah gitu ya. Kalau kita yang di kota, apalagi kalau kita sering kali mungkin lihat kebun binatang ya yang ada di sekitar kita, di luar kota kita, di luar negeri kita. Wah penuh dengan burung-burung yang indah. Indah bentuknya, indah warnanya, indah suaranya. Ya, sehingga ada burung-burung yang suaranya begitu bagus, begitu merdu, harganya ratusan juta, saudara. Begitu luar biasa. Itu adalah Tuhan yang menciptakan. Itu diciptakan pada hari yang kelima. Ya, kemudian pada hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di dalam dunia. Binatang melata, semua ciptaan hewan-hewan yang ada di dalam dunia itu, saudara kita bisa melihat keindahannya juga keragamannya, wah luar biasa. Itu diciptakan Tuhan. Untuk apa? Sebagai sarana untuk kehidupan manusia. Allah dalam rancangannya itu nggak pernah salah. Allah nggak tiba-tiba menciptakan manusia di tengah dunia yang gelap. Di tengah dunia nggak apa-apa, saudara mati kelaparan, mati kedinginan, betul. Tapi Tuhan menciptakan sarananya, menciptakan segala yang dibutuhkan manusia. Manusia itu butuh matahari, butuh udara, butuh makanan, ya butuh segala sesuatu di dalam kehidupan. Dan Tuhan lakukan itu dengan sempurna, dengan begitu luar biasa. Dan pada hari yang keenam baru Dia menciptakan manusia. Ya, jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan mengatakan demikian. Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan mengatakan demikian ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Kembali saya katakan apa yang dilakukan Allah itu adalah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, itulah karya Tuhan yang begitu luar biasa. Saya katakan Dia pencipta yang ajaib, begitu sempurna rancangannya, rencananya, ciptaannya, begitu teratur dengan rapi, dengan tertata. Dia bukan Allah yang sembarangan, tapi Dia benar-benar punya rencana yang indah untuk dunia dan tentunya juga untuk kehidupan kita semua. Jadi sekali lagi kalau kita lihat ya dengan seksama bagaimana Allah menciptakan, sungguh kita akan merasakan satu keindahan yang luar biasa. Betapa ya Dia adalah pencipta yang ajaib ya, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam teori dalam dunia ini. Banyak teori. Tadi ada Big Bang, ada teori tentang lubang kecil, tentang banyak sekali kalau sudah lihat ya. Begitu mungkin membuat kita pusing juga. Tapi kita mengucap syukur. Segala sesuatu itu semua adalah ciptaan Tuhan yang indah, terutama kita sebagai manusia. Kemudian kita lihat di dalam Roma ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 3 itu ditegaskan kembali bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Ya, kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, segala ciptaannya, segala ikan, burung, tanaman, tumbuhan, termasuk manusia, itu dijadikan oleh Dia. Dan
tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, Injil Yohanes pasal 3, 1 ayat 3 menegaskan demikian, ditegaskan bahwa tanpa Dia tidak ada satupun ada ciptaan yang terjadi atas hidup kita. Kemudian Rasul Paulus melengkapi ya apa yang ditulis di dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 3 di dalam Kolose 1 pasal 16. Di sana dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, jadi jelas sekali lagi kalau saudara baca tentang penciptaan yang ada di dalam firman Tuhan di dalam dunia ini, itu menunjukkan hal-hal yang demikian. Betapa Allah kita, Dia adalah pencipta yang ajaib, yang sudah menjanjikan segala sesuatu di semua hidup kita. Sekarang kita mungkin bertanya, ya apa sih tujuan Allah menciptakan dunia ini? Untuk apa gitu? Ya Allah itu untuk menciptakan dunia ini, apa yang menjadi tujuannya? Saudara sekalian, setiap orang yang menciptakan sesuatu di dunia ini ya, seorang pemahat, seorang pematung, seorang pelukis, ketika dia melukiskan satu ciptaannya tentu dia punya tujuan. Ada sesuatu pesan yang dia buat dengan patung yang dia buat, dengan lukisan yang dia buat. Di Indonesia itu banyak pematung-pematung yang luar biasa. Ya, salah satu yang sangat terkenal mendunia adalah Inyoman Nuarte. Dari Bali, saudara, pematung yang luar biasa. Karyanya di Bali begitu indah ya. Kita lihat ke sana dan terakhir dia menciptakan satu karya buat IKN ya. Ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan. Itu karya dia, karya besar. Tentu di dalam segala apa yang dia buat itu ada sesuatu yang dia ingin sampaikan. Ya, ada sesuatu yang dia ingin ungkapkan dengan ciptaannya. Demikian pun dengan Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan dunia ini, isenglah daripada nggak ada kerjaan. Yuk kita lihat dunia kan gelap. Yuk kita bikin terang, bikin manusia. Oh enggak, saudara. Tuhan juga punya apa yang menjadi tujuan penciptaannya. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2 ditulis oleh Raja Daud ya, dia mengingatkan kita betapa langit itu menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi Allah menciptakan dunia ini dengan satu tujuan, Dia ingin setiap kita ciptaannya, terutama manusia ciptaannya yang sempurna. Ketika saudara dan saya melihat cakrawala yang ada di atas, melihat alam semesta, itu adalah menceritakan hal yang demikian. Jadi tujuan Allah untuk menciptakan dunia ini adalah untuk menunjukkan ungkapan kemuliaannya, ungkapan kemegahannya, ungkapan kuasanya. Ketika kita manusia melihat cakrawala, dikatakan dalam Mazmur tadi, kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan yang ada, yang perlu tentunya kita syukuri. Jadi Tuhan ingin ya kita ciptaannya senantiasa memuliakan Dia, memuji Dia untuk kebesarannya, untuk kebaikannya. Ya kita tidak hanya asal ada di dalam dunia ini, tapi tujuan Allah menciptakan dunia ini adalah untuk ungkapan kemuliaan, kemegahan dan kuasanya. Kemudian hal yang kedua ya, Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya adalah tempat manusia ciptaannya yang sempurna untuk bersekutu dengan Allah. Tentu Allah pun ingin ya dunia ini terutama manusia yang serupa dan segambar, manusia yang punya tubuh, jiwa dan roh. Hanya manusia yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Hanya manusia yang bisa berhubungan intim dengan Tuhan ya. Binatang tidak ada karena mereka hanya punya tubuh dan jiwa, tapi manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Dan Tuhan tentu Dia ingin kita ciptaannya senantiasa ada dalam persatuan yang indah ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, dan itu adalah tempatnya di dunia ini. Walaupun dosa sudah merusak ya hal yang demikian sehingga Adam dan Hawa itu terlempar keluar dari Taman Eden. Tapi Tuhan kembali memulihkan hubungan kita. Sehingga Tuhan ingin hari-harinya ketika kita ada di dalam dunia ini, ketika saudara dan saya masih ada di dalam dunia ini, biarlah itu adalah kesempatan kita untuk bersekutu dengan Dia.
berhubungan intim, kita melakukan hubungan yang terus-menerus dengan dia di dalam dunia ini. Ya sampai akhirnya satu kali waktu kita ada bersama dengan dia dalam keadaan yang sesungguhnya ketika kita tinggalkan dunia ini. Jadi ketika saudara dan saya ada di dalam dunia ini adalah Tuhan inginkan agar kita mau senantiasa hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita bersekutu dengan Tuhan, hidup kita ada di dalam anugerah Tuhan. Dan sekarang apa yang menjadi maknanya saudara ketika kita sudah belajar pagi hari ini? Bagaimana dunia ini diciptakan bukan kebetulan, bukan hanya karena teori manusia, tetapi Allah sendiri dalam Alkitab menceritakan dengan begitu luar biasa. Dia Allah pencipta yang sesungguhnya. Yang pertama, maknanya tentunya kita harus semakin yakin sebagai anak Tuhan ya. Apapun kata dunia silahkan. Ya, kita harus yakin kepada Allah yang menciptakan, bukan kepada manusia yang diciptakan. Kita yakin bahwa dunia ini memang adalah ciptaan Tuhan yang ajaib sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, tentu kalau kita sekali lagi kita percaya akan hal yang demikian, tentu kita akan lebih mempercayakan hidup kita bukan kepada dunia yang menjadi ciptaannya, bukan kepada manusia yang menjadi ciptaannya, tetapi kita mau mempercayakan segenap aspek hidup kita kepada Tuhan yang menjadi pencipta yang ajaib bagi dunia dan kehidupan kita. Itu penting saudara, kalau saudara mengerti demikian pasti ya saudara tidak akan mempercayakan hidup saudara kepada dunia yang ciptaannya. Kepada siapapun manusia sehebat apapun dia hanya manusia ciptaannya. Saudara mau percaya kepada siapa? Yang mencipta atau yang diciptakan? Tentu kita akan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Yang kedua tentu kita akan semakin bersyukur ya. Pencipta kita adalah, Allah kita adalah pencipta yang ajaib. Dengan firman-Nya yang berkuasa dia bisa mengubah gelap menjadi terang. Gelap itu tentu ada sesuatu yang tidak paling disukai oleh manusia, betul? Manusia dia bisa mengubah dunia ini yang tadinya gelap menjadi terang. Dan dia satu-satunya yang dapat mengubah gelapnya kehidupan saudara dan saya di waktu yang dulu menjadi hidup di dalam terangnya Allah. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain. Hanya dia yang sanggup mengubah ya kegelapan hidup kita. Segelapnya hidup kita, masa lalu kita. Hanya dia yang bisa mengubah hidup kita menjadi terang. Sehingga kita boleh hidup ada di dalam keselamatan yang dari Tuhan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur bahwa Allah kita itu Allah yang dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang menjadi kelebihannya, itu menjadi keistimewaannya. Dia bisa mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dunia yang kosong, dunia yang gelap, dunia yang tidak ada apa-apanya diubah menjadi dunia yang indah. Itu adalah hasil karya Tuhan yang sangat luar biasa. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Betul? Tidak ada yang mustahil, apapun Tuhan bisa lakukan. Yang enggak ada aja bisa ada, apalagi yang ada saudara. Ya, itu yang juga dilakukan dengan kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita juga banyak mengalami hal-hal yang rumit dalam hidup kita. Ada sesuatu sakit, ada satu kebutuhan yang sepertinya enggak mungkin lah. Mustahil lah itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya Allah yang kita sembah itu Allah pencipta yang ajaib. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Apapun yang menjadi keperluan saudara, kebutuhan saudara, beban saudara, kerinduan saudara. Dia dapat melakukan itu dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena dia adalah Allah pencipta yang ajaib di dalam kehidupan kita ya. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Kemudian dia bisa melihat bahwa rancangan Allah itu rancangan yang sempurna. Saya katakan tadi Allah tidak asal ya menciptakan manusia tanpa sarana yang ada. Tanpa ada infrastrukturnya. Semua Tuhan siapkan atas kehidupan manusia. Dan setelah itu dia baru menciptakan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang rancangannya sempurna untuk setiap kehidupan kita. Kita percaya itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau kilas balik gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak ingat kembali. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena rancangan Allah yang sempurna. Dia sudah merancang dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa. Bisa kembali melihat gitu ya, hari-hari yang lalu apa yang Allah lakukan di tengah kehidupan kita. Di tengah pergumulan kita mungkin, di tengah kesusahan kita, di tengah kesulitan kita. Dia adalah perancang yang indah atas dunia ini. Dia juga adalah perancang yang indah
atas kehidupan manusia. Ya, jadi memang katakan rancangan Allah yang lakukan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ya kita bersyukur Allah kita Allah pencipta yang luar biasa yang dapat melakukan itu dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya saudara, dengan apa yang sudah kita pelajari, kita harus senantiasa mengagumi ciptaan Allah yang sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Kita kagumi, kita hormati saudara. Ya, seringkali saudara kita kan pergi kemana-mana untuk lihat apa? Pemandangan alam. Ya, kita pergi kemana-kemana untuk lihat pemandangan alam. Dan memang pemandangan alam itu begitu indah. Saudara harus terpesona pastinya ya. Lihat pemandangan alam dimanapun. Pemandangan alam yang indah itu adalah ciptaan Tuhan. Hari ini orang ramai-ramai traveling kemana-mana untuk melihat keindahan alam, keindahan ciptaan Tuhan. Di mana-mana banyak tempat. Ya saudara kita bisa melihat itu. Ada ciptaan Tuhan yang indah. Hari-hari ini sedang booming. Orang ramai-ramai pergi ke Vietnam, pergi ke China. Untuk apa? Ya itu untuk melihat pemandangan alam yang indah. Beberapa waktu yang lalu kami dengan Bapak Gemala juga pergi ke sana. Ternyata kalau saya perhatikan ya samalah ya gitu ya. Ciptaan Tuhan kan sama. Tuhan menciptakan dimanapun adalah sama. Yang menciptanya sama. Keindahannya sama enggak? Sama saudara. Saudara kemanapun kan lihat keindahan Tuhan yang enggak jauh berbeda. Kalau kemarin kita ke Vietnam lihat ada danau-danau, ada gua-gua, ada stalagmit. Wah enggak jauh, di Bandung juga banyak saudara. Saudara pergi ke Cipatat ya, Cipatat di sana di Raja Mandala. Ada satu tempat Sanghyang Kerit kalau enggak salah saya. Wah sama. Gak jauh, ada guanya, ada saliknya. Kita lihat kemana pun sama. Pergi sekarang di daerah Tuban sedang ramai. Ada gua-gua yang sama, yang gak jauh berbeda. Bedanya mereka itu mengekspos apa yang mereka punya. Mereka mempromosikan dengan gencar, dengan luar biasa. Bedanya mereka mengelola itu semua dengan baik, dengan luar biasa, dengan tertib, dengan indah. Semua itu membuat kenyamanan bagi kita. Kenyamanannya, keindahannya sama. Ya sekali lagi, ternyata kan saya katakan penciptanya sama. Gak mungkin lah keindahan di sana itu jauh lebih indah dari sini. Sama, cuman bedanya yang seperti itu. Jadi ketika kita melihat bagaimana pemandangan alam yang indah di tempat kita, di tempat yang ada di kota kita, di luar kota atau di luar pulau, dimanapun kita biarlah senantiasa mengagumi ciptaan Tuhan yang begitu indah. Ketika saudara lihat flora dan fauna ya yang ada di sekitar kita. Dulu saya senang sekali, waktu itu kan zaman jadul ya. Televisi adanya cuma TVRI, tapi ada acara flora dan fauna. Saudara ingat mungkin ya. Wah senang sekali. Lihat bagaimana flora tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam dunia, di Indonesia, bunga-bunga yang ada di dalam dunia. Itu setiap minggu disiarkan. Flora dan fauna, binatang-binatang yang wah indah saudara. Ya, kita hanya bisa lihat di televisi pada waktu itu, zaman pada waktu itu. Ketika kita lihat itu dalam hidup kita, kita pun bisa melihat betapa luar biasa Allah kita. Ya, ciptaannya begitu indah untuk kita kagumi, untuk kita hormati. Kemudian dengan tumbuh-tumbuhan yang ada, ya dengan buah-buahan yang kita makan sehari-hari. Saudara mungkin nggak sadar, setiap hari makan buah-buahan ya, buah-buahan. Saudara ingat lihat enggak gitu atau asal makan. Wah ini ada anggur, makan, Jawa sudah tinggal ingat. Coba saudara lihat perhatikan betapa indah ya buah-buah yang ada di dunia ini. Kalau saudara masuk ke dalam satu supermarket yang gede, yang internasional, di sana kita bisa melihat buah-buah yang ada di dalam dunia. Begitu indah bentuknya, begitu enak rasanya. Siapa yang membuat saudara? Bukan buatan pabrik. Bukan buatan pabrik yang di mana, tapi itu buatan tangan Tuhan. Biar setiap saudara memakan semuanya itu membuat hati kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih kalau hari ini saya bisa makan pisang. Bentuknya yang demikian. Tapi begitu luar biasa, menyehatkan, murah meriah, sehat luar biasa. Kalau saya bisa makan pepaya ya, yang seringkali burung makan, kita juga makan saudara. Tapi itu menyehatkan sekali. Siapa yang bikin? Bukan si Mang yang bikin saudara. Tuhan yang membuat. Ya apalagi dengan bentuk-bentuk yang lain. Dengan rasa yang wah luar biasa. Itu selalu kita mengingat, mengucap syukur untuk segala apapun yang kita rasakan. Kita tidak hanya mengucap syukur tentunya ya, tetapi kita juga harus menjagai, melestarikan apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam hidup kita. Kita sedih ya kalau kita lihat ke dalam satu tempat banyak orang itu seenaknya gitu ya.
tempatnya bagus, sampah di mana-mana. Apalagi yang namanya Indonesia, saudara pergi ke tempat itu sampah, mereka tuh sepertinya acuh lah, ngapain gitu. Padahal kan itu semua alam ciptaan Tuhan, danau-danau semua. Tapi kita lihat begitu banyak sampah-sampah, ya. Apalagi kita lihat di dalam negeri kita, ya, tambang-tambang yang dieksploitasi dengan seenaknya, merusak lingkungan dan sebagainya. Itu tentu kita bukan itu yang Tuhan inginkan. Boleh saudara, nggak salah ya, tambang itu untuk kita ambil karena itu adalah kekayaan alam. Tapi tentu dengan cara yang baik itu akan menjadi luar biasa. Kita perlu dalam hidup ini, di dalam dunia ini, kita mengagumi ciptaan Tuhan apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, yang terutama, yang terakhir adalah kita harus menghargai hidup kita sebagai ciptaan Allah. Hidup kita ciptaan Allah loh. Kita ini bukan keturunan kera ya. Jangan mau kalau saya disebut keturunan kera ya. Saya nggak mau, saya adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Paling spesial, paling ajaib. Amin. Kita ciptaan yang paling spesial saudara. Diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Ya, kita punya tubuh, jiwa dan roh, punya kemauan, keinginan, bisa memilih dan sebagainya, itu diciptakan oleh Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan dengan kehidupan kita sebagai ciptaan yang sempurna. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan ingin ya di dalam hidup saudara dan saya, ciptaan yang sempurna itu kita tetap mengingat Tuhan, memuliakan Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan dengan itulah. Tuhan tidak ingin apa-apa, tetapi Tuhan ingin agar kita memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Dengan segenap aspek hidup kita. Apapun yang kita lakukan, ingat kita ini bukan keturunan kera. Ya, kalau kita keturunan kera mungkin kita boleh berbuat seenaknya seperti kera. Kera kan nggak ada otaknya, nggak ada pikirannya saudara. Seenaknya betul melakukan segala sesuatu. Kita bukan manusia yang istimewa, yang luar biasa. Biarlah kita melakukan diri kita juga istimewa di hadapan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam segenap apapun juga. Firman Tuhan katakan ketika engkau makan dan minum pun biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin saudara. Agar hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini setelah kita mendengar ya tentang penciptaan Allah Maha Pencipta. Dia pencipta yang ajaib. Tentu kita akan semakin menghargai ciptaannya. Dan terlebih hidup kita terus memuliakan Tuhan. Sehingga mulai hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami diingatkan di dalam bulan yang baru, minggu yang baru tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang segalaannya Tuhan. Kami bersyukur Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Pencipta. Engkau adalah pencipta yang ajaib, yang luar biasa. Karyamu indah, nyata, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai anak Tuhan bisa menghargai ciptaan-Mu di dalam dunia ini, menghargai, memelihara, melestarikannya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, teristimewa akan hidup kami. Kami bersyukur karena dengan jelas firman Tuhan mengatakan hidup kami adalah ciptaan Tuhan. Bukan dari dunia, bukan dari apapun juga. Tapi kami adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna. Karena itu kami tidak mau menyanyiakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau pakai hidup kami buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan di dalam segenap aspek hidup kami memuliakan Tuhan. Karena kami adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terus Tuhan yang memberkati kami, memberi kekuatan, memberkati jemaat di Gereja Rehoboth Dewi Sartika makin lebih lagi. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, tapi perlu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling.
Dengan demikian, kita perlu membangun relasi dengan sesama yang sifatnya dinamis. Pada pertemuan Pastor Corner bulan Oktober, akan dibahas sekaligus kita berbincang-bincang bagaimana meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas utama dan juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga hubungan dengan sesama, khususnya orang-orang di sekeliling kita, dapat menjadi hubungan yang berkualitas. Pastor Corner dengan judul Meningkatkan Hubungan Pribadi dengan pembicara Pendeta Yakobus Rungkat, hari Kamis 26 September 2024 pukul 7 malam, diadakan via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa, saya akan mengulang pengumuman yang minggu lalu ya. Sebenarnya sebagian besar saudara sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa yang belum dengar oleh sebab minggu lalu ada keperluan sehingga tidak berbakti. Yaitu tentang memberikan persembahan atau persembahan ya. Yaitu yang biasanya saudara, kalau saudara masuk, saudara akan menerima envelope di depan. Envelope ya untuk persembahan. Maka mulai bulan ini envelope itu tidak akan diberikan, tapi saudara bisa memberikan langsung masuk ya persembahannya ke dalam kantong persembahan, gitu ya. Jadi bagi saudara yang memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara bisa masukkan langsung di dalam kantong persembahan yang diedarkan pada saat persembahan itu, waktu untuk persembahan dan perpuluhan. Saudara, yang penting sebenarnya bukan cara kita memberi, bukan apa yang diedarkan atau uangnya masukkan di envelope atau tidak. Yang penting saudara, untuk persembahan, yang penting adalah kita mempersiapkan. Ya, kita mempersiapkan berapa banyak persembahan yang kita akan berikan pada Tuhan. Itu yang penting. Sebab memberikan persembahan, membalikan perpuluhan, itu adalah satu ibadah. Jadi bukan cuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Persembahan. Selain sikap kita, persembahan adalah satu ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita datang ke rumah Tuhan untuk berbakti dan mempersembahkan yang Tuhan sudah berikan pada kita semua, mari kita berdoa sehingga apa yang kita berikan itu semua, itu berguna untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi yang penting adalah dipersiapkan. Dan kalau kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, Tuhan tahu itu semua. Dan tentu Tuhan akan membalas dengan berkat-Nya secara berlimpah. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih pada ibadah ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami datang dengan banyak persoalan. Kami percaya kami pulang bahwa Engkau sudah menolong kami semua, membuka jalan bagi kami. Meskipun mungkin pada saat ini kami masih belum melihat jalannya, tapi kami percaya Engkau akan menuntun hidup kami semua. Sehingga Tuhan, apa yang kami hadapi
Dan kami doakan Engkau sudah menyediakan jawaban bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang bulan ini akan terjadi pergantian pimpinan negara. Mari Tuhan Kau tolong baik pada saat tanggal 20 yang akan datang 20 Oktober semuanya juga boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bulan depan pilkada pada bulan November Engkau juga tolong sehingga semuanya boleh berjalan lancar dengan tenang, dengan damai, dengan pertolongan Tuhan. Berdoa untuk polisi dan TNI untuk menjaga keamanan supaya mereka boleh menjaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami sudah memberikan persembahan yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mari Tuhan, kami percaya. Mari Tuhan Kau tolong kami semua supaya kami boleh memberikan persembahan dan perpuluhan yang terbaik. Karena kami percaya Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Percaya Kau senantiasa menolong kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom saudara, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, tapi perlu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Dengan demikian, kita perlu membangun relasi dengan sesama yang sifatnya dinamis. Pada pertemuan Pastor Corner bulan Oktober, akan dibahas sekaligus kita berbincang-bincang bagaimana meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas utama dan juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga hubungan dengan sesama, khususnya orang-orang di sekeliling kita, dapat menjadi hubungan yang berkualitas. Pastor Corner dengan judul Meningkatkan Hubungan Pribadi dengan pembicara Pendeta Yakobus Rungkat, hari Kamis 26 September 2024 pukul 7 malam, diadakan via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.